Saudara, cuaca buruk berupa angin kencang menyebabkan gelombang tinggi di Manado, Sulawesi Utara. Air masuk ke salah satu pusat perbelanjaan hingga ke lobi mal pada Minggu sore. Gelombang setinggi 7 meter menghantam parkiran serta lobi pusat perbelanjaan Manado Town Square. Gelombang tinggi juga merusak areal parkir yang bersebelahan dengan bibir pantai. Karyawan pusat perbelanjaan pun membersihkan sisa-sisa air laut yang masuk ke pusat perbelanjaan. Selain Manado Town Square, gelombang tinggi juga menghantam kawasan Megamas. Dan seperti inilah suasana di salah satu pusat perniagaan di kota Manado. Air yang datang membuat panik warga. Lokasi perniagaan yang dekat dengan pantai ini pun sempat terendam banjir akibat cuaca ekstrem. Pagi ini kita memantau banjirop di Manado, Sulawesi Utara. Kita terhubung dengan Susan Palilingan di kawasan Niaga Megamas Manado. Selamat pagi, Susan. Semalam sempat ada banjirop begitu dengan ketinggian gelombang 7 meter. Bagaimana kondisi pagi ini apabila saya melihat di belakang Anda banyak sekali sisa-sisa banjir. Bisa digambarkan kepada pemirsa Kompas TV bagaimana saat ini kondisinya? Ya, betul sekali Ian. Selamat pagi Ian dan juga saudara. Seperti yang Anda saksikan di belakang saya, ini adalah sisa-sisa dari gelombang tinggi yang terjadi kemarin sore dan tadi malam di seputaran pantai Kota Manado. Dan saya berada di salah satu kawasan niaga yang memang menjadi salah satu titik dari diterjangnya gelombang tinggi air laut yang terjadi tadi malam. Dan saat ini air sudah tidak ada lagi, tapi untuk gelombang tinggi masih ada, namun tidak lagi naik ke jalan atau menghantam kafe-kafe yang ada di seputaran kawasan niaga ini. Dan seperti yang harus kita ketahui, Ian, bahwa gelombang tinggi ini terjadi akibat tekanan udara di antara perairan Kalimantan dan utara perairan Halmahera yang mengakibatkan angin bertiup kencang dari barat sehingga menyebabkan adanya gelombang tinggi. Ini sesuai dengan rilis yang dikeluarkan BMKG tadi malam. Dan di kawasan niaga ini ada sekitar 26 kafe di pinggir pantai yang memang rusak parah, Ian. Susan, selain kafe, apabila kita lihat begitu pantauan Anda sejauh ini, apakah ada toko ataupun rumah begitu yang juga turut rusak karena diterjang oleh banjir dan gelombang tinggi? Ya, untuk saat ini yang memang paling terdampak adalah kafe-kafe memang berada di pinggir pantai ini yang berjumlah 26 dan semua mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan barang-barang dari kafe-kafe ini pun terbawa arus ombak tadi malam sampai ke jalanan di setinggi atau di seputaran pantai Manado ini, ya. Susan, lalu bagaimana dengan aktivitas warga? Kalau saya lihat di belakang Anda ini ada beberapa warga yang berlalu lalang begitu. Bagaimana setelah pasca banjir rob kemarin sore dan juga semalam, aktivitas warga pagi ini seperti apa? Ya betul, memang banyak sekali warga Kota Manado yang ingin menyaksikan secara langsung atau akibat dari gelombang tinggi tadi malam. Memang ini orang-orang banyak hanya sekedar mengambil gambar atau melihat-lihat untuk menyaksikan secara langsung apa yang diakibatkan oleh gelombang tinggi tadi malam, ya. Namun ada beberapa orang juga sedang memantau-mantau juga di pas di pinggiran pantai sambil melihat gelombang yang mulai naik lagi, ya. Susan, apakah ada prediksi lain kita melihat bahwa kemarin gelombang tinggi tidak hanya terjadi satu kali begitu, paling tidak yang tercatat ada 2 kali. Apa prediksinya untuk ke depan begitu? Apakah masih ada potensi atau kemungkinan banjir rob susulan begitu? Ya, kalau BMKG memang memperingatkan bahwa gelombang tinggi masih akan terjadi hingga hari ini. Namun mungkin dengan kondisi ataupun dengan keadaan yang tidak seperti kemarin. Tapi hari ini masih akan terjadi sesuai dengan prediksi BMKG yang dikeluarkan tadi malam, Ian. Susan, terakhir, apakah ada pantauan dari pemerintah setempat dan apa yang mungkin yang bisa dilakukan untuk membantu warga ini? Ya, dari pemerintah juga sudah langsung turun tadi malam untuk memantau. Namun hingga pagi ini masih para pemilik kafe atau pemilik toko dan juga dari pengelola kawasan niaga ini yang melakukan pembersihan hingga pagi ini, ya.
Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Susan Palilingan melaporkan langsung dari Manado, Sulawesi Utara terkait dengan gelombang tinggi yang terjadi tadi malam. Hari ini warga kembali beraktivitas untuk juga membersihkan dan masih sisa-sisa dari banjir masih tampak tadi dari laporan Susan. Terima kasih sekali lagi Susan, kami juga akan menghubungi Anda kembali untuk mengetahui informasi selanjutnya dari Anda.